Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama di Jawa Barat, Tribuners. Seorang pria membuat geger warga Sukabumi setelah video menantang umat Islam dan menginjak Al-Quran viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, terduga penistaan agama di Sukabumi ini pun berhasil diamankan petugas Reskrim Polres Sukabumi Kota. Pria itu diamankan bersama istrinya. Selengkapnya terkait kejadian ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jabar, ada rekan Dian Hardiansyah. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Dian. Ya, silakan rekan Dian dengan laporan Anda. Baik, Baik Tribuners, kami sudah terhubung lagi dengan rekan Dian Herdiansyah. Silakan dengan laporan Anda. baik, terkait dengan dugaan kasus adanya penistaan agama berada di wilayah Kota Sukabumi, kejadian bermula viralnya video berdurasi 14 detik menunjukkan seorang pemuda menginjak-injak Al-Quran, kemudian menantang umat Islam untuk berantem ataupun untuk bertarung. Kemudian tak lama kemudian video tersebut viral sehingga direspon oleh masyarakat Muslim khususnya yang berada di Kota Sukabumi. Kemudian ada 2 ormas yang melakukan penggerudukan terhadap rumahnya. Kemudian saat di lokasi rumah para orang tua dan terduga pelaku saat itu tidak ada. Saat penggerudukan berlangsung aman kondusif, dikawal oleh kepolisian Polres Sukabumi Kota. Kemudian di sisi lain Polres Sukabumi Kota melakukan penyidikan terhadap dugaan penistaan agama tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak Polres Sukabumi Kota akhirnya menangkap kedua pelaku di wilayah Warung Kiara saat akan melakukan liburan ke Pelabuhan Ratu. Keduanya langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota dilakukan penyelidikan. Ada 2 tersangka. 2 tersangka ini yakni suami istri. Yang pertama adalah Cepika Eka Rismana, yaitu suami. Kemudian SL seorang istri. Dari hasil penyelidikan bahwa motifnya itu adalah kesal terhadap suami sehingga sang istri mengupload di media Facebook milik suami oleh istrinya karena akun tersebut dipegang oleh istrinya. Setelah lama langsung sehingga terjadinya viral. Kemudian awal latar belakang pembuatan video itu dibuat pada tahun 2020, sudah lama, yakni disuruh oleh istrinya sendiri karena istri merasa tak tahan karena sering ditinggalkan oleh sang suami. Sementara itu Polres Sukabumi Kota menyita barang bukti berupa tangkapan layar, video beredar termasuk videonya, kemudian sebuah handphone. Adapun dipasalkan kedua tersangka ini pasal ITE 6 tahun, kemudian tentang penodaan agama 5 tahun.
Demikian selanjutnya akan disampaikan lebih terangnya oleh pihak Kapolres Sukabumi Kota. Demikian. Baik, terima kasih rekan Hardiansyah untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Zainal Abidin terkait kasus ini selengkapnya. Jadi malam ini Polres Sukabumi Kota menghubungi Satreskrim akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran tindak pidana penyebaran informasi. Jadi perlu diketahui bersama bahwa perkara ini diawali dengan beredarnya video yang viral di media sosial, di mana dalam video tersebut terdapat seorang laki-laki yang melakukan penodaan agama Islam dengan mengeluarkan kata-kata yang merupakan menghina, kemudian menantang seluruh kaum muslimin, dan juga menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Ya. Informasi ini kami terima kemarin hari Rabu sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan terhadap kebenaran video tersebut. Seorang tahanan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia. Tahanan itu baru mendekam di sel selama 12 jam, terhitung sejak Selasa 3 Mei 2022 malam. Keluarga tahanan pun curiga dan meminta hasil visum kepada pihak kepolisian. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Fadli Aksa, reporter dari Tribun News Ultra yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Tribuners, seorang tahanan di Polres Muna, Sulawesi Tenggara bernama Amis Ando tewas di dalam sel tahanan Mapolres Muna, Sulawesi Tenggara pada Rabu 4 Mei 2022, 2 hari lalu. Amis Ando sendiri merupakan tahanan yang baru saja ditangkap pada Selasa 3 Mei 2022 pukul 20 WITA atau jam 8 malam. Amis Ando ditangkap karena laporan masyarakat yang diduga dirinya melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dan dalam kondisi mabuk. Saat itu Amis Ando kemudian ditangkap oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Muna dan kemudian digelandang ke Mapolres Muna. Sesampainya di sana, Amis Ando kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan. Namun di pagi harinya, Amis Ando sekitar pukul 5 pagi atau pukul 5 subuh, Amis Ando mengeluhkan pusing dan tak sadarkan diri. Kemudian pihak kepolisian membawa Amis Ando ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna. Di saat itu pihak keluarga baru dikabari pukul 8 pagi. Pihak keluarga pun disampaikan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan diinformasikan bahwa Amis Ando telah meninggal dunia. Kematian Amis Ando sendiri dianggap janggal oleh pihak keluarga karena kejanggalan itu didasari beberapa hal. Menurut pihak keluarga, adanya saksi yang melihat pada saat penangkapannya dilakukan oleh Satreskrim, Amis Ando diduga dianiaya pada saat penangkapan. Kemudian di tubuh jenazah Amis Ando juga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka lebam di bagian bahu, dada, kemudian bagian belakang jenazah Amis Ando sendiri. Kemudian hal itu pun membuat pihak keluarga meminta hasil visum dari rumah sakit dan mendesak pihak kepolisian agar menyelidiki soal penyebab meninggalnya Amis Ando sendiri. Kemudian juga pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan autopsi terhadap jenazah Amis Ando sendiri. Tujuannya untuk memastikan penyebab meninggalnya Amis Ando. Demikian dia.
Baik, Tribuners, rekan Fadli juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Muna AKBP Mulkaifin terkait kasus ini. Berikut keterangan lengkapnya. Penyebab kematian ini? Kita masih meminta hasil visum. Kita sudah bersurat ke pihak dokter. Kemudian apabila memang dibutuhkan, kami akan melakukan otopsi. Ini komandan? Iya. Ya, terkait dengan rentetan tadi itu waktu ada anggota reskrim yang ke rumahnya korban. Iya. Rumahnya almarhum ini kan, waktunya komandan, waktunya jam berapa untuk diminta kesediaan istrinya untuk menggantikan pakaian suaminya, sekitar jam berapa itu belum masuk. Jadi pada saat jam 6 itu korban terbangun, kemudian menyampaikan bahwa ia buang air besar di celana. Jadi korban buang air besar di celana. Kemudian piket menyampaikan ke keluarga korban, dalam ini istri korban, supaya datang ke Polres untuk mengurus suaminya. Sekitar jam berapa? Jadi ditunggu sebelum jam 8 itu. Sebelum jam 8 itu? Iya, jadi sebelum jam 8, namun ditunggu tidak datang. Setelah itu ada konfirmasi ke keluarga untuk dibawa ke rumah sakit atau gimana komandan? Karena kan ada tadi katanya disampaikan Pak Komandan bahwa almarhum ini dalam kondisi sakit. Ada tidak disampaikan ke keluarga bahwa dia akan dibawa ke rumah sakit? kondisi sakit bagaimana? Katanya tadi kan mengeluh sakit perut, sakit itu, buang air. Dia hanya buang air besar di celana. Hanya itu, jadi tidak sakit? Tidak. Hanya buang air besar di celana, kemudian dibantu juga oleh anggota. Korban sendiri ke kamar mandi membersihkan diri, kemudian pakaiannya itu yang diberikan oleh istrinya itu. Anggota Polairut Polda Kalimantan Utara menjadi tersangka pengoperasian tambang ilegal di Desa Segata, Kabupaten Bulungan. Tersangka berinisial Bribtu HSB diamankan di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan saat hendak terbang ke Makassar. Sejumlah barang bukti ilegal mining milik tersangka pun juga sudah diamankan. Selengkapnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, rekan Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pada hari Rabu kemarin, Bribtu HSB yang merupakan tersangka kasus aktivitas illegal mining atau tambang ilegal di Sekata Bulungan telah berhasil ditangkap oleh pihak Direskrimsus Polda Kaltara di Bandara Juwata Tarakan. Pihak Polda Kaltara, sebelumnya pihak Polda Kaltara bersama pihak Polres Bulungan telah melakukan penangkapan terkait aktivitas tambangan ilegal di Desa Sekata Puji, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan pada 30 April malam dan pada 1 Mei dini hari. Dari sana juga berhasil ditangkap sejumlah pelaku atau yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada hari Kamis kemarin, pihak Polda Kaltara mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah alat berat, diantaranya ada 3 ekskavator, 1 dozer, dan sejumlah dump truck yang digunakan sebagai aktivitas pertambangan dan pengolahan emas ilegal di Desa Sekata Puji. Saat ini tersangka atas nama Bribtu HSB yang berperan sebagai pemilik aktivitas pertambangan tersebut telah ditahan oleh pihak Polda Kaltara di Rutan Polres Bulungan. Penahanan Bribtu HSB akan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait aktivitas tambang ilegal di Desa Sekata Puji, Kecamatan Sekata Bulungan. Demikian laporannya rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Maulana Ilhami Faudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Polres Biren berhasil mengungkap kasus pembunuhan pemuda di Kampung Pulau Pinang, Menasah 2, Kecamatan Jangka pada Selasa 3 Mei 2022 lalu. Korban dibuang pelaku ke dalam sumur. Setelah ditangkap, terungkap pelaku ternyata sempat berusaha menghilangkan barang bukti. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Serambi News. Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Yusmadin Idris di sana. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, Dea. Awalnya warga menemukan satu mayat dalam sumur di Desa Buka, Jangka, Biren. Temuan itu mengebohkan warga setempat, kemudian tim Polres Biren, tim bersama tim medis
Puskesmas Jangka melakukan evakuasi mengangkat mayat tersebut dalam sumur, ternyata bernama Farhan, warga desa Menasah Pulau Menasah 2 Jangka Biren. Tim Reskrim Polres Biren bersama Satintel dan masyarakat melakukan pemeriksaan, selain mengevakuasi mayat korban ke rumah sakit, juga melakukan penyelidikan siapa pelakunya. Dari sejumlah orang yang itu ada 4 orang yang dimintai keterangan. 4 orang diantaranya pertama saksi mata, yang kedua abang kandung korban, dan yang ketiga 1 orang lainnya, serta salah seorang diantaranya berinisial SM. SM kemudian dibawa ke Polres Biren dimintai keterangan, namun sejak saat itu dia memberikan alibi yang berbagai cara sehingga dia belum mengaku. Akhirnya pada Rabu malam, ISM juga teman korban dan warga desa setempat mengakui membunuh korban. Adapun kronologi pembunuhan yang dilakukan terhadap rekannya adalah pada awalnya adalah mengajak korban untuk membeli narkotika sabu. Setelah itu mereka berdua mengkonsumsi sabu di kawasan dekat sumur, dan setelah itu melakukan pembunuhan dan membuang mayat korban ke dalam sumur. Setelah membuang mayat korban dalam sumur, pelaku membakar baju dan celana sehingga untuk menghilangkan jejak, serta menghilangkan pisau, yaitu dengan membuang ke sawah. Bahkan sebelum kejadian, sebelum terungkap, tersangka juga ikut melaksanakan salat jenazah bersama warga setempat. Akhirnya ISM yang memang teman korban ditetapkan sebagai tersangka. Adapun motif pembunuhan yang membuat SM membunuh rekannya adalah persoalan mengambil HP. Korban meminta HP tersangka, kemudian HP tersebut digadaikan kepada orang lain. Digadaikan karena sudah berlangsung 2 bulan, namun belum dikembalikan. Berapa kali diminta dan janji korban akan mengalihkan pada 17 Ramadan, namun belum dikembalikan. Dan korban yang sedang di Banda Aceh pulang ke kampung melaksanakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Saat itulah kesempatan bertemu korban, mengajak korban untuk membeli sabu dan melakukan pembunuhan tersebut. Akhirnya tersangka mengakui dalam pertemuan jumpa pers di Polres Biren, tersangka mengakui memang dendam dan membunuh korban karena HP yang dipinjam oleh korban belum dikembalikan sampai sekarang, sehingga memang sudah merencanakan untuk membunuh korban. Membuang barang bukti adalah untuk menghilangkan jejak. Itu pengakuannya. Demikian deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Yusmadin Idris juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Biren dan juga Kasat Reskrim Polres Biren. Selengkapnya kami tampilkan. Polres Biren, khususnya dari Satreskrim, akan melakukan press release terkait dengan perkara penemuan mayat manusia di Desa Buga, Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Berdasarkan laporan polisi nomor LPA, Kebun Kelapa, Desa Buga, Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Saksi atas nama AS menemukan mayat temuan tersebut kepada saudara U bin A beserta kepada pihak yang berwajib. Kemudian visum. Selanjutnya pihak Polres Biren membuat laporan polisi, lalu pelaku dan korban menuju ke kebun yang ada di Desa Buga, Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Tanggal 2 Mei, sekira pukul 22.00 WIB, pelaku pergi bersama korban membeli narkotika jenis sabu. Setelah selesai menggunakan narkotika, korban bermain aplikasi Hik Domino dengan menggunakan handphone milik korban. Sedangkan pelaku menonton korban bermain dari arah belakang sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rencananya. Itu ke tanah dan tangan pelaku berlumuran darah, kemudian pelaku kembali menusuk korban di bagian punggung sebelah kanan, namun mata pisau terkena telapak tangan di kanan. Selanjutnya pelaku menyeret korban 15 meter ke arah sumur. Kemudian pelaku memegang tali pinggang bagian belakang korban, sehingga dengan mudahnya pelaku membuang korban ke dalam sumur, dan pelaku meninggalkan TKP dan kemudian membakar pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Satreskrim Cirebon menyampaikan informasi bahwasanya kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Bukit Gugak Masjid, Kecamatan Jangka sudah kami ungkap dan juga sudah ditangkap pelakunya, yang mana pelaku adalah teman dekat daripada korban dengan motif pelaku dendam pada korban karena HP pelaku digadai oleh korban dan tidak dikembalikan sampai pada kejadian tersebut. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, seputar arus balik Lebaran 2022. Arus lalu lintas di Jalan Raya Solo Jogja terpantau ramai dan dipenuhi kendaraan di H+4 Lebaran pada hari ini, Jumat 6 Mei 2022. Kepadatan mulai tampak dari arah Solo ke Yogyakarta maupun sebaliknya. Pantauan dan aktivitas di Jalan Raya Solo Jogja sendiri selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Firda Ananda, reporter tribunvideo.com langsung dari lokasi. Silakan rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Diamita dan juga Tribuners, selamat siang. Kali ini saya Firda Ananda berada di Pos Prambanan Klaten, tepatnya di Pos Prambanan Klaten yang ada di sebelah perbatasan Jogja dan Solo. Pantauan untuk hari ini pada Jumat 6 Mei 2022, tepatnya juga H+4 Lebaran, terpantau arus lalu lintas cukup padat di sini berbeda dengan hari-hari sebelumnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang kemarin tidak ada kepadatan arus lalu lintas di sini. Untuk kepadatan arus lalu lintas sendiri sudah tampak pada hari H Lebaran hingga hari ini di H+4 Lebaran. Berdasarkan tadi wawancara kami dengan Kasat Lantas Polres Klaten, AKP M. Fadlan mengatakan keberatan sendiri didominasi oleh warga yang ingin bersilaturahim dan juga ingin berwisata begitu. Untuk H+1 kemarin, pada H+1 Lebaran kemarin, memang dipadati oleh para pemudik, para warga yang ingin berwisata, dan untuk hari H Lebaran sendiri sudah dipadati oleh warga yang ingin bersilaturahim. Dan juga untuk H+1 hingga H+4 kali ini sudah banyak warga yang memang ingin bersilaturahim dan juga berwisata di daerah Klaten maupun ke Jogja begitu. Untuk sementara untuk warga ingin dari arah, berdasarkan tadi wawancara kami dengan Bapak Fadlan, untuk prediksi kepadatan arus lalu lintas sendiri, arus balik mudik Lebaran akan terjadi pada esok hari Sabtu 7 Mei dan juga Minggu 8 Mei 2022. Namun memang diprediksi nanti pada Sabtu besok akan terjadi kepadatan yang sangat padat di daerah sini maupun daerah sebaliknya begitu. Untuk hari ini, pantauan pada hari ini pada Jumat 6 Mei juga arus lalu lintas juga tampak cukup padat gitu dari arah Solo ke Yogyakarta maupun sebaliknya dari Yogyakarta ke Solo. Namun di H+4 Lebaran kali ini memang dari wawancara kami tadi banyak didominasi oleh warga yang memang ingin balik begitu, untuk pemudik yang ingin balik ke rumahnya masing-masing di wilayah daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Diamita. Kemudian Polres Klaten sendiri juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di wilayah Klaten di beberapa titik, yakni ada 18 titik dari total ada 65 median jalan begitu. Polda mengatakan ada pengalihan arus lalu lintas di jalur gerbang barat dan juga timur. Di gerbang barat sendiri tepatnya di perbatasan Prambanan DIY, apabila terjadi kepadatan, Polres Klaten akan melakukan penarikan arus lalu lintas, kemudian dialihkan ke simpang 4 Prambanan. Sementara ke arah Yogyakarta ada 2 pengalihan, yakni di simpang 3 WS dan juga pertigaan Panan Simping. Dari arah Jogja ke Solo ada 2 jalur yang bisa dilewati oleh para pemudik, yakni dalam kota dan jalur lingkar selatan. Namun Polres Klaten sendiri memaksimalkan jalan dalam kota karena memang jalurnya yang lebih lebar dan juga hambatan yang tidak terlalu banyak begitu. Untuk berdasarkan data dari Satlantas Polres Klaten sendiri, ada sebanyak 24 kasus kecelakaan yang terjadi selama mudik Lebaran kali ini. Yang data dari Polres Klaten sendiri, dari 28 April hingga 5 Mei, ada sebanyak 1 orang meninggal dunia dan saat perjalanan mudik Lebaran kali ini. Dan juga sementara untuk korban luka berat ada 2 orang, dan juga luka ringan ada sebanyak 35 orang. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Firda untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara reporter kami bersama Kasat Lantas Polres Klaten, AKP M. Fadlan, selengkapnya kami tampilkan. Sudah padat, kita pukul 11 siang itu hari H+1, H+2 itu
didominasi orang silaturahmi, kemudian dimulai H+1 itu wisata. Ya udah ramai sekali. Dari hari H pun udah lumayan ramai. Dimulai waktu siang jam-jam 11 jam 12 siang jalur Jogja Solo udah ramai sekali. Kemudian di H+1 itu sudah mulai terkait masyarakat silaturahmi ataupun yang ke tempat wisata. Itu ramainya bukan satu arah namun dua arah. Dari H+1 sampai H+3 itu dua arah. Sampai hari ini pun masih dua arah. Namun untuk hari ini dominan orang yang keluar dari Jogja mengarah ke Solo. Orang-orang dari Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur kembali ke rumah masing-masing dimulai hari ini karena menghindari mungkin penumpukan di hari Sabtu dan Minggu seperti ini. Dari mulai tadi pagi kita jam 5 udah standby. Kebetulan jam 6 itu saya jam 6 pagi, jam setengah 6 sudah mulai ramai karena orang ada yang pagi-pagi sudah jalan dari Jogja. Kebetulan ternyata kemarin saya rapat aneh di Solo, jalur tol itu sudah lumayan ramai padat yang ke arah Jakarta. Dari perbatasan Solo Yogyakarta kita beralih ke kawasan tol Brebes dan Pejagan Jawa Tengah. Hari ini Jumat 6 Mei 2022 diketahui merupakan hari pertama yang diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Pemudik dari berbagai daerah mulai memadati kawasan rest area kilometer 260B Banjaratama, Brebes, Jawa Tengah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Sandi Saputra, reporter dari Tribun News yang berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya Rizky Sandi Saputra sedang berada di rest area kilometer 260 Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah. Di mana berdasarkan pantauan saya di lokasi ini, pemudik dari berbagai tujuan, maksudnya berbagai daerah asal sudah mulai memadati kawasan rest area kilometer 260B Banjaratma, Brebes, Jawa Tengah. Memang Dea, jika melihat dari prediksi pemerintah dan juga Korlantas Polri, untuk puncak arus balik ini diprediksi pada hari ini gitu, dimulai pada hari ini Jumat 6 Mei 2022 hingga 9 Mei 2022 mendatang begitu Dea. Untuk hal itu juga tergambar pada kedatangan para pemudik yang sudah mulai memadati rest area KM 260B Banjaratma ini, yang dimana mereka didominasi dengan menggunakan kendaraan pribadi, begitu dia dan juga Tribuners. Terpantau juga para pemudik yang sudah hadir di rest area ini, yang sudah datang ke rest area ini, memanfaatkan waktu untuk berbelanja, begitu, karena memang di belakang saya juga terlihat banyak sentra makanan dan juga sentra buah tangan untuk para pemudik yang ingin kembali ke kota asal, yang didominasi memang merupakan ke arah Jakarta begitu. Itu juga memanfaatkan waktu untuk berbelanja di rest area yang merupakan bekas pabrik gula ini. Untuk informasi Dea dan juga Tribuners, rest area kilometer 260B Banjaratma ini menerapkan mekanisme maksimal waktu 30 menit untuk para pemudik yang sudah tiba di kawasan ini. Jika nantinya memang memiliki waktu lebih untuk berdiam diri di sini, maka petugas keamanan akan melakukan peneguran kepada yang bersangkutan dan untuk secara bergantian memberikan kesempatan kepada pengendara lain yang ingin masuk ke dalam rest area ini. Tak hanya itu, para petugas keamanan dan juga pengeras suara di dalam rest area ini selalu menginfokan kepada para pemudik untuk sedianya dapat mengatur tempat parkir begitu dengan secara baik begitu, agar tidak mengganggu lalu lintas para pemudik lainnya. Sedangkan untuk di arah tol, di ruas tol yang ada di tol Trans Jawa ini terpantau masih sangat lengang begitu ya, baik yang arah ke Jakarta maupun ke arah Jawa Timur, tepatnya Solo. Sekian dia yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi terkini di rest area Banjaratma kilometer 260 Brebes, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra melaporkan langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kawasan tol Jakarta Cikampek. Tribuners, arus lalu lintas di kilometer 71 tol Cikopo Palimbanan tampak tersendat pada lajur kanan saat diterapkan aturan one way atau satu arah menuju Jakarta pada hari ini Jumat 6 Mei 2022.
Sementara pada lajur kiri arus lalu lintas tampak lancar hingga siang ini. Selengkapnya terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Naufal Laten, reporter dari Tribun News yang sudah berada di lokasi. Silakan rekan Naufal. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Saat ini saya Naufal Laten, saya berada di rest area kilometer 71 tol Jakarta Cikampek. Terlihat arus lalu lintas kilometer 71 ini telah diterapkan aturan one way atau satu arah menuju Jakarta. Namun nampaknya untuk arus di sebelah kiri, lajur sebelah kiri, tampak relatif lebih lancar dibandingkan lajur di sebelah kanan tol kilometer 71 ini. Nah, Dea, sebagai informasi, saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 1:30 siang. Nampak arus lalu lintas one way menuju Jakarta di kilometer 70 ini di lajur kanan sudah relatif lancar. Namun tadi sekira pukul 1:30 itu arus lalu lintas di sini tampak tersendat atau padat di lajur sebelah kanan. Sedangkan untuk lajur sebelah kiri, arus lalu lintas memang cenderung relatif lancar sejak siang tadi. Dan saat ini saya juga berada di rest area kilometer 71. Tampak pemudik atau yang sedang menjalankan arus balik ini tampak relatif banyak mengunjungi rest area kilometer 71 ini. Mereka umumnya beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, kemudian ada pula yang menggunakan angkutan umum seperti bus. Nah, sebagai informasi Dea dan Tribuners, arus lalu lintas one way ini telah ditetapkan pemerintah sejak Kamis malam sekitar pukul 21.30 malam tadi hingga siang ini sekitar pukul 1:30 menuju Jakarta untuk jalur tol Cipali atau Cikopo Palimanan dari kilometer 188 hingga kilometer 71. Kemudian arus lalu lintas setelah melewati gerbang tol Cikampek Utama atau pada kilometer 70 hingga kilometer 47 Karawang Barat diberlakukan aturan kontraflow menuju Jakarta. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Naufal Laten untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berhari-hari ini saat momentum Lebaran, kendaraan plat B alias Jakarta membanjiri di sepanjang jalanan Kota Solo, Jawa Tengah. Sepanjang mata memandang plat yang identik dengan pemudik ini pun mudah dijumpai. Tak ayal, kondisi lalu lintas kota kelahiran Presiden Joko Widodo ini pun layaknya ibu kota Jakarta. Bagaimana pantauan terkininya dan juga saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada rekan Tara Wahyu. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Dea dan selamat siang Tribuners. Di hari kelima Lebaran saat ini, kondisi Kota Solo memang terbilang sangat padat, apalagi saat ini dibanjiri oleh kendaraan roda 4. Tak banyaknya roda 4 ini dipenuhi oleh mereka wisatawan dari berbagai kota, terutama di kota Jakarta yang saat ini banyak dijumpai plat B dari Jakarta berada di Kota Solo. Dari pantauan tadi pagi sendiri, di salah satu ruas jalan di Tugu Wisnu juga terpantau banyak kendaraan roda 4 yang masih memasuki Kota Solo. Selain di jalanan atau di ruas jalan, kepadatan juga banyak dikunjungi wisatawan di salah satu pusat perbelanjaan, salah satunya di Solo Grand Mall, di mana sehari bisa sekitar 20.000 pengunjung mall yang datang untuk menghabiskan sisa liburan mereka. Untuk arus baliknya sendiri dari dinas perhubungan memprediksi akan terjadi pada hari Sabtu besok, di mana kemungkinan para wisatawan ini juga akan mulai meninggalkan Kota Solo dan meninggalkan Kota Solo. Saat ini sendiri ada sekitar 4.000 kendaraan yang memasuki Kota Solo. Itu dia. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara terkait kondisi terkini di Kota Solo bersama Ari Wibowo selaku Kabid Lalu Lintas. Berikut liputan lengkapnya.
Untuk hari kelima Lebaran hari ini saat ini adalah mungkin masih pagi, masih normal. Namun biasanya ketika siang setelah Jumatan kalau sekarang mungkin sudah mulai padat nantinya. Dominasi tadi kami putar-putar juga ke kawasan wisata kuliner, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan, di mana mungkin para pemudik ingin berbelanja untuk memberikan oleh-oleh maupun makan siang dengan keluarganya. Untuk kendaraan dinominasi roda 2 atau roda 4, Pak? Untuk roda 4 masih mendominasi, cuman memang kalau secara jumlahnya kendaraan roda 2 juga lebih tinggi pastinya. Ini didominasi plat mana, Pak? Untuk plat dari pantauan kami baik di Central Control Room ini ataupun di lapangan, plat nomor seperti B, terus juga D, terus kemarin T juga ada, L maupun N, itu juga banyak mendominasi di Kota Surakarta. Oke, untuk datanya sendiri sudah ada berapa kendaraan yang memasuki Kota Solo? Untuk Kota Surakarta, untuk Lebaran kemarin 2 hari sempat menurun ya Mbak ya, sampai 370-an ribu saja. Namun sekarang sudah meningkat kemarin data terakhir itu sudah meningkat ke 423 ribu kendaraan keluar dan masuk, perhitungan dari 7 titik traffic counting batas kota. Namun ini masih di bawah dari rata-rata arus mudik kemarin ya, sekitar 500-an, sekitar 500-an ribu. Kawasan yang diwaspadai, Pak? Rawan dipadai untuk kemacetan, kita di kawasan wisata kuliner seperti di antara simpang Ngapeman ke selatan di Jalan Nonggowongso, terus di Slamet Riyadi, mulai dari Kleco, Paroka Kerten, Purwosari, Gendengan, Pasar Pon maupun Nunungan juga cukup padat, perlu kita waspadai. Yang berikutnya di kawasan Klodran, Exito, banyak masyarakat sudah mulai meninggalkan Kota Surakarta. Terus juga perlintasan sebidang kereta api, Mbak, itu juga penting karena frekuensi kereta api sangat meningkat. Ekstra Lebaran ada kereta api sehingga seringkali membuka nutup. Dan terakhir juga kawasan sentral bisnis distrik seperti Klewer, Coyudan, Singosari. Kita beralih ke kabar berikutnya di Bangka. Tribuners, warga desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat tenggelam di pantai Penyusu, Kecamatan Belinyu. Diduga korban tenggelam saat sedang mandi bersama 3 orang rekannya pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin. Hingga saat ini korban belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR. Bagaimana perkembangan terkini pencarian di lapangan akan dilaporkan rekan Edwardi, reporter dari Bangka Post yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Edwardi. Ya, terima kasih. Ini rekan Dea, memang sebenarnya semalam ada kejadian sore kemarin di tempat wisata di Pantai Penyusu Belinyu memang terjadi ada korban tenggelam atas nama Ridwan alias Lakis, warga desa Beruas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Tenggelam karena tergulung ombak pantai yang diduga cukup kuat di daerah pantai tersebut. Memang korban sampai semalam belum ditemukan oleh tim SAR, tim SAR dari PPBD Bangka, Basarnas, dari pihak TNI Polri dan masyarakat serta instansi terkait lainnya. Memang sampai semalam mereka standby mencari korban yang Ridwan ini, namun belum ditemukan. Namun terakhir perkembangan pagi tadi hari Jumat sekitar pukul 7, akhirnya korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu dievakuasi petugas dibawa ke puskesmas setempat. Korban ditemukan sekitar 300 meter dari bibir pantai. Kemudian korban saat ini sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Beruas untuk dimakamkan. Mungkin demikian yang bisa kami lapor. Memang dari pihak BPD, Kepala BPD Bangka M. Nursi menghimbau masyarakat yang saat ini ramai ke pantai-pantai yang ada di Kabupaten Bangka ini agar memperhatikan kondisi air laut. Apabila tidak memungkinkan untuk berwisata atau berenang, diharapkan menahan diri untuk
berenang di pantai. Demikian. Baik, terkait insiden ini Tribuners, rekan Edwardi juga sudah melakukan wawancara bersama Kalekhar BPBD Kabupaten Bangka, M. Nursi, berikut keterangan lengkapnya. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Sejak kemarin H+1 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kota Pagar Alam mulai diserbu wisatawan. Kunjungan wisatawan membuat sejumlah objek wisata pun juga turut dipadati pengunjung. Bahkan pihak Polres Pagar Alam sampai memberlakukan sistem buka tutup jalur menuju objek wisata, salah satunya di Gunung Dempo. Selengkapnya terkait arus lalu lintas di sana akan dilaporkan reporter Sriwijaya Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Wawan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Memang di Hari Raya Idul Fitri tahun ini wisatawan yang datang ke Pagar Alam cukup banyak, bahkan hampir membludak karena memang hampir 2 tahun kita dilanda pandemi dan beberapa aturan pemerintah yang memaksa kita untuk tidak boleh keluar rumah dan berwisata saat musim libur Lebaran. Namun di tahun 2022 ini, tepatnya di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah mulai melonggarkan aturan-aturan tersebut. Hari ini berdampak pada banyaknya atau membeludaknya kunjungan wisata di Kota Pagar Alam, yang memang Kota Pagar Alam notabene adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Hal ini berdampak cukup baik, namun memang membludaknya wisatawan membuat banyak jalur wisata yang macet. Selain itu, banyaknya wisata juga membuat pihak Polres Pagar Alam terpaksa menurunkan
personil cukup banyak untuk mengatur dan mengamankan lokasi-lokasi wisata. Seperti di Gunung Dempo, Polres Pagar Alam terpaksa memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup karena memang Gunung Dempo jalurnya memang cukup sempit. Akhirnya jika wisatawan menumpuk di kawasan Gunung Dempo, terpaksa jalur ditutup dan petugas terpaksa mengalihkan wisata lain untuk berkunjung ke objek wisata lain yang ada di sekitar situ. Memang tahun ini menjadi momen Kota Pagar Alam bangkit kembali sektor wisata setelah dilanda 2 tahun pandemi. Pemerintah sangat antusias dan mendukung sekali kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan karena memang kunjungan wisata ke Pagar Alam menjadi salah satu pendukung sektor ekonomi, terutama UMKM dan masyarakat ekonomi kerakyatan. Hal ini membuat Polres secara maksimal, pemerintah Kota Pagar Alam secara maksimal memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang datang ke Pagar Alam dengan menjaga kawasan-kawasan yang titik rawan, menjaga kawasan-kawasan yang rawan macet, bahkan hampir seluruh objek wisata dijaga ketat dan diamankan oleh anggota Polres Pagar Alam bersama pemerintah Kota Pagar Alam. Ini menjadi menurut Wali Kota Pagar Alam ini menjadi salah satu momen Kota Pagar Alam untuk bangkit sebagai kota pariwisata, sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Sumsel. Jadi sampai saat ini pun di H-4 atau H-5 wisatawan masih terus banyak berkunjung ke Pagar Alam yang membuat Kota Pagar Alam saat ini ramai, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Dea, terima kasih Dea. Baik, terima kasih rekan Wawan untuk laporan Anda di Pagar Alam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jalan poros Kabupaten Baru, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan rusak parah. Kondisi jalan rusak berada di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanetari Aja, Kabupaten Baru. Selengkapnya bagaimana terkait kondisi di sana sebenarnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Kaswadi Anwar, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Kaswadi dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dia. Memang saat ini terjadi kerusakan parah di jalan penghubung antara Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Baru yang berada di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanetari Aja, Kabupaten Baru. Dari pantauan kami, di jalan tersebut kondisi jalan rusak parah dengan kondisi berlubang, bergelombang, dan berlumpur. Di sepanjang jalan penghubung antara Sopeng dan Baru merupakan akses penting bagi masyarakat dari Kabupaten Sopeng maupun Kabupaten Wajo yang ingin menuju ke Makassar. Karena jalan ini menjadi salah satu jalan juga yang ada di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kabupaten tersebut dengan Makassar selain melewati Camba, Kabupaten Maros yang kerap terjadi kemacetan. Namun sudah hampir 6 bulan lebih jalan penghubung antara Sopeng dengan Baru ini mengalami kerusakan parah. Penyebab dari jalan yang rusak diakibatkan oleh hujan yang mengguyur daerah tersebut karena ditambah lagi tak ada daerah resapan ataupun saluran air sehingga air hujan tergenang di badan jalan yang mengakibatkan jalanan rusak parah dan berlubang. Tak hanya di Desa Lompo Tengah, beberapa titik ruas jalan juga mengalami rusak parah dari arah perbatasan Baru Sopeng hingga menuju PKI Kabupaten Baru. Kerusakan juga diperparah dengan banyaknya truk pengangkut yang melebihi tonase yang jalan yang ada di daerah tersebut. Dari informasi juga yang dihimpun dari kami bahwa jalan ini merupakan jalan yang penghubung provinsi, menjadi tanggung jawab provinsi, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan, padahal dari masyarakat sudah mengeluhkan adanya kerusakan di jalan tersebut lantaran kondisinya semakin parah dengan berlumpur dan memiliki lubang sedalam 10 hingga 30 cm. Tak hanya itu, jalan ini juga menjadi jalan alternatif
pemudik yang dari Wajo maupun dari Sopeng yang ingin menuju ke Makassar dengan terpaksa pengendara harus memelankan kendaraannya, dan khusus untuk pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati lantaran jalanan yang licin karena lumpur. Tak hanya itu, sebenarnya jalan ini cukup penting bagi perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Baru karena salah satu jalur destinasi wisata menuju Black Canyon yang ada di Kecamatan Teneteri aja di Kabupaten Baru. Sekian, Dea. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Jaming Ginting, penghubung antara Kota Medan menuju Kabupaten Karo terpantau padat merayap. Arus lalu lintas di beberapa titik objek wisata di Berastagi pun juga terpantau padat. Salah satunya di kawasan pemandian air panas di Debuk-Debuk, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, dan juga Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka. Terkait kondisi di sana akan dilaporkan oleh rekan Nasrul, reporter dari Tribun Medan yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea dan rekan-rekan Tribuners sekalian. Ya, bisa saya sampaikan untuk aktivitas arus lalu lintas di seputar wilayah Kabupaten Karo, terutama daerah Berastagi yang merupakan kawasan objek wisata, salah satu objek wisata yang cukup diminati oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di seputar daerah Medan dan sekitarnya terpantau cukup ramai. Untuk arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai, lancar dan padat merayap begitu. Kondisi ini sudah terjadi sekitar beberapa hari, tepatnya setelah libur Lebaran. Ini di mana masih banyak pemudik maupun masyarakat yang melakukan aktivitas liburan ke beberapa objek wisata yang ada di seputar di Berastagi begitu. Nah, berdasarkan laporan dari pihak kepolisian atau Polres Tanah Karo, arus lalu lintas atau volume kendaraan dari berbagai wilayah menuju ke Kabupaten Karo cukup meningkat begitu. Dan terutama peningkatan ini terjadi di sejumlah titik atau objek wisata yang cukup diminati. Salah satunya yang kemarin saya dapat laporan berada di kawasan pemandian air panas Debu-Debu. Pengunjung cukup padat dan memenuhi semua badan jalan sehingga membuat arus lalu lintas menjadi tersendat dan terjadi perlambatan. Bahkan masyarakat harus menunggu sekitar kurang lebih hampir setengah jam hingga 1 jam begitu. Berdasarkan informasi terbaru, untuk hari ini arus lalu lintas di seputar Jalan Jamin Ginting atau penghubung dari Kota Medan menuju ke Kabupaten Karo terpantau cukup ramai lancar. Untuk kendaraan yang datang dari arah Kota Medan menuju ke Kabupaten Karo cukup padat, dan arus lalu lintas sendiri terpantau padat merayap begitu. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kabupaten Karo menuju ke Kota Medan terpantau cukup lengang, tidak terlalu lengang, namun kepadatan kendaraan masih bisa teratasi dan lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang datang dari arah Kota Medan menuju ke Kabupaten Karo begitu. Hal ini diduga karena masih banyaknya pengendara-pengendara atau masyarakat yang melakukan liburan ke kawasan Berastagi begitu. Selain itu, Kabupaten Karo juga merupakan salah satu daerah perlintasan yang dilewati yang menjadi penghubung antar ke kabupaten maupun hingga ke Provinsi Aceh begitu deh ya. Baik, Tribuners, rekan Nasrul juga sudah melakukan wawancara bersama Ibda Edi Erwanto selaku KBO Satlantas Polres Tanah Karo. Selengkapnya liputan kami tampilkan. Selamat siang warga Sumatera Utara, salam presisi. Saya pada penetapan Ibda Edi Erwanto melaporkan situasi arus lalu lintas dari penetapan jagung pada hari ini, Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 13.00 dapat kami sampaikan arus lalu lintas dari arah Medan menuju ke Berastagi padat berjalan dan lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Berastagi menuju Medan padat berjalan lancar. Kami himbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi
peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Memasuki masa liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus lalu lintas di jalur protokol Kabupaten Mempawah mulai ramai. Meskipun ada peningkatan, arus lalu lintas di Kota Mempawah sendiri masih dalam situasi yang aman dan lancar. Satlantas Polres Mempawah pun juga terus melakukan tinjauan dan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Ramadan, reporter Tribun Pontianak yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea dan Tribuner semuanya. Ya, pada hari ini memang masuki pekan pertama Hari Raya Idul Fitri, di mana tahun ini juga pemerintah juga memberikan pelonggaran-pelonggaran, tidak adanya pembatasan jalan dan juga tidak ada pelarangan untuk mudik. Sehingga memang pada tahun hari ini, tahun 2022 ataupun bertepatan pada 1443 Hijriah, di mana memang untuk di kawasan Kabupaten Mempawah sendiri, untuk arus lalu lintas dimasuki Hari Raya Idul Fitri ini dan memasuki liburan Hari Raya memang terpantau sangat ramai namun dalam kondisi yang lancar. Untuk itulah juga Satlantas Polres Mempawah memang beserta tim gabungan yang tergabung dalam operasi Kapwas Ketupat 2022 ini melakukan tinjauan dan pengaturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga berdasarkan informasi yang kita dapatkan untuk arus balik nantinya akan terjadi pada puncaknya itu akan terjadi pada Sabtu besok yaitu 7 Mei dan sampai 8 Mei 2022. Untuk itu sendiri kita juga sudah mewawancarai Kasat Lantas Polres Mempawah yaitu AKP Gatot Purwarno untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ataupun kecelakaan di tengah arus balik itu di puncaknya, maka Kasat Lantas juga menghimbau kepada para pengguna jalan dan juga pada masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin mentaati peraturan lalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan. Dan juga untuk kepada para pengguna jalan ataupun para masyarakat yang memang menggunakan jalan raya, apabila saat berkendara terasa capek dan letih ataupun mengantuk, dipersilakan untuk berhenti sejenak, bisa di pos pelayanan ataupun pos pengamanan yang memang disediakan oleh Polres Mempawah dan tim gabungan untuk beristirahat sejenak. Setelah fit kembali, maka dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan arus baliknya itu tersebut. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Mempawah AKP Gatot Purwarno. Berikut liputan lengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih disampaikan untuk di wilayah hukum Polres Mempawah. Kita lihat bersama untuk arus lalu lintas sudah mulai meningkat karena dari luar Mempawah menuju ataupun melintas Kota Mempawah. Kita lihat didominasi oleh roda 2 maupun roda 4 demikian. Situasi dalam keadaan lancar, aman dan terkendali. Untuk yang ramai saya kira merata di jalur porosnya ada jalan Bengonabon karena satu jalur, tadinya dipecah di jalan R. Kusno maupun jalan R. Kusno maupun jalan Jam Topik. Jadi dipecah dua. Untuk fokus yang teramai adalah jalan Bengonabon karena satu jalur. Terima kasih atas doa kita bersama dan kita berharap seluruh pengguna jalan berdoa bersama dan semoga tidak ada kecelakaan. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas, protokol kesehatan, ya, tentunya mudik sehat, mudik aman. Salam presisi. Kami jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Satu ruas jalan lintas kelurahan di Kabupaten Tapin, yakni Kelurahan Kupang, Kelurahan Rangdama Lingkung, dan bypass belum juga diperbaiki. Hingga hari ini Jumat 6 Mei 2022. Jalan kabupaten ini sudah sering dikeluhkan warga setempat karena beberapa titik terdapat lubang besar pas di tengah jalan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Stanis Lausede yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Stan. Baik, Rekendia dan Tribuners, dapat saya sampaikan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan situasi dan kondisi salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Kelurahan Kupang dan Kelurahan Rangdama Lingkung menuju ke akses jalan nasional yaitu bypass. Nah, kondisi jalan tersebut memang milik pemerintah Kabupaten Tapin atau status jalannya itu jalan kabupaten yang sampai saat ini belum ada perbaikan yang signifikan karena beberapa ruas jalan itu ada kerusakan yang cukup parah sehingga memang dikeluhkan oleh masyarakat karena jalan tersebut merupakan jalan yang cukup vital karena sering dilalui oleh masyarakat di dua kelurahan ini menuju ke bypass. Nah, bypass ini adalah salah satu kelurahan yang juga merupakan akses jalan nasional yang sering digunakan oleh masyarakat umum untuk melintas dari arah hulu sungai ke Banjarmasin maupun sebaliknya. Sehingga memang proyek untuk pelaksanaan perbaikan jalan ini memang sebetulnya sudah kurang lebih 10 tahun karena masih diprogramkan oleh bupati yang sebelumnya sehingga sampai saat ini belum ada peningkatan jalan atau perbaikan yang signifikan sehingga memang harapan dari masyarakat di dua kelurahan ini, Kelurahan Kupang dan Kelurahan Rangdama Lingkung ini agar jalan ini segera diperbaiki karena jalan ini memang cukup vital. Selain itu, selain kondisi jalan yang rusak, masyarakat juga mengeluhkan bahwa kondisinya itu sangat gelap karena di sepanjang jalan kurang lebih 600 meteran itu tidak ada penerangan sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan yang cukup fatal di lokasi tersebut. Jadi harapan dari masyarakat yang kami dapatkan informasinya, kami temui di lokasi mengatakan ya kalau bisa tahun 2022 ini agar segera diperbaiki karena kondisi jalan itu sangat vital, sering digunakan oleh masyarakat baik siang hari maupun malam hari. Seperti itu, dia kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Stanislaus Sene untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kecelakaan lalu lintas terjadi di PIR Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Seorang pengendara motor asal Kampung Munta, Desa Bangkaara, Kecamatan Cibal Barat meninggal dunia di lokasi kejadian. Selengkapnya terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Charles Abar. Selengkapnya silakan rekan Charles. Oke, baik rekan Dea dan sahabat Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemarin pada Kamis 5 Mei, tepatnya pukul 7.00 telah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan PIR, tepatnya di kilometer 22, Jalan Ruteng Reo, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, dan korban dari kecelakaan ini yang meninggal di tempat yaitu Vincentius Jenggong, merupakan warga dari Kampung Munta, Desa Bangkaara, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Ya, sahabat Tribuner semua, setelah mendapatkan informasi kecelakaan ini, Kapolres Manggarai melalui Kasat Lantas Polres Manggarai langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Ya, berdasarkan keterangan Kapolsek Cibal, Bagus Suhartono, dilihat di TKP dan keterangan saksi sementara, korban saat itu menuju ke arah Pagal, menuju Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Nah, berdasarkan keterangan Kapolsek Reo, maksud kami Kapolsek Cibal, Bagus Suhartono, kejadian ini bukan merupakan kecelakaan tunggal, tetapi pada saat itu motor hendak menyalip sehingga tidak ada keseimbangan dan korban langsung jatuh di sebelah kanan jalan. Kemudian sahabat Tribuners dan Dea, setelah melakukan olah TKP, Kapolres Manggarai membawa jasad korban di puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Pagal untuk dilakukan autopsi. Ya, sementara berdasarkan keterangan resmi dari Kapolres Manggarai melalui Parhumas Polres Manggarai Imade Budiarsa, saat ini pihak kepolisian Polres Manggarai sedang menyelidiki terduga pelaku lain yang menyebabkan salah seorang pemuda yaitu Vincentius Jenggong ini meninggal di tempat. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kendaraan yang terlibat dengan korban pada saat terjadi kecelakaan itu. Dan saat ini korban telah dibawa di rumah duka yang terletak di Kampung Munta, Cibal Barat, untuk dilakukan prosesi upacara adat Manggarai dan dilakukan penguburan di sana. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Charles Abar melaporkan langsung dari Manggarai. Selamat kembali bertugas. Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani, Papua mengimbau para pemudik agar dapat melakukan perjalanan balik lebih awal. Kebijakan ini guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang sehingga tidak berdesak-desakan nantinya di bandara. Selengkapnya terkait kondisi dan situasi di sana akan dilaporkan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua. Silakan dengan informasi Anda. Iya, baik Dea dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Papua. Ini terkait dengan arus balik mudik Lebaran
Idul Fitri 1443 Hijriah dalam mengantisipasi penumpukan penumpang di Bandar Udara Sentani Jayapura. Ini pihak Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani mengimbau para pemudik agar dapat melakukan perjalanan arus balik lebih awal dari prediksi dari pihak Angkasa Pura I, di mana ini prediksi puncak arus balik nantinya akan terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2022 mendatang. Untuk itu, dari pihak Angkasa Pura sendiri, Surya Eka menjelaskan bahwa perjalanan pulang lebih awal sangat membantu pergerakan penumpang pada arus balik agar terdistribusi dengan baik dan lancar begitu, sehingga tidak harus perlu berdesak-desakan di Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Surya juga memaparkan bahwa data posko Lebaran per 4 Mei 2022 ini diketahui jumlah penumpang di Bandara Sentani sudah mulai mengalami peningkatan di angka 5.002 penumpang dengan 113 pergerakan pesawat. Dan Dea dan juga Tribuners, sementara itu diketahui bahwa pada puncak arus mudik di Bandara Sentani yang terjadi pada H-2 Lebaran lalu, jumlah pergerakan penumpang mencapai 6.800 orang dan frekuensi penerbangan sebanyak 147 penerbangan. Sedangkan data kumulatif sejak 25 April sampai dengan 4 Mei 2022 lalu, Bandara Sentani telah melayani 49.777 penumpang. Angka ini naik 20% begitu, dan 1.238 pergerakan pesawat, maksud saya naik 6% jika dibandingkan dengan data tahun 2021 lalu. Dia dan juga Tribuners, Surya juga menghimbau kepada para pemudik yang baru saja kembali melakukan perjalanan mudiknya begitu dan akan kembali ke Kota Jayapura untuk dapat mengisi data e-hack di aplikasi Peduli Lindungi terkait dengan antisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, Papua pasca mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Sementara kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Stakeholder Relation Manager Bandara Sentani, Surya Eka. Selengkapnya kami tampilkan. Izin menyampaikan informasi arus balik dari Bandara Sentani. Dapat kami informasikan bahwa kami prediksi untuk arus balik akan terjadi pada hari Minggu atau 8 Mei tahun 2022. Kami himbau untuk penumpang untuk melakukan perjalanan arus balik lebih awal sehingga tidak terkonsentrasi pada arus balik pada tanggal 7-8 Mei. Sedangkan untuk data posko kemarin tanggal 4 Mei, jumlah penumpang di Bandara Sentani sudah mengalami peningkatan, yaitu di angka 5.002 penumpang atau 113 pergerakan. Sedangkan pergerakan ini masih didominasi oleh penumpang keberangkatan, yakni di angka 2.832 penumpang dan sekitar 2.107 penumpang untuk yang kedatangan. Sebagai informasi, untuk puncak arus balik di Bandara Sentani terjadi pada H-2, yakni di angka 6.800 penumpang dengan 147 pergerakan. Data akumulatif dari posko dari tanggal 25 April sampai dengan 4 Mei, Bandara Sentani telah melayani 49.777 penumpang atau naik 20%, dan 1.238 pergerakan pesawat atau naik 6% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Puluhan lapak pedagang di Pasar Kemiri Muka BJ Kota Depok hangus dilalap si jago merah di hari pertama Idul Fitri 1443 Hijriah pada Senin 2 Mei 2022 lalu. Hingga Kamis 5 Mei kemarin, puluhan lapak pedagang yang terbakar ini masih terbengkalai begitu saja. Garis polisi bertuliskan dilarang melintas pun juga nampak terpasang di bagian depan lapak pedagang yang terbakar. Lalu bagaimana situasi terkini di sana pasca kebakaran? Akan dilaporkan oleh rekan Dwi Putra Kesuma, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang ya, dan juga para Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa musibah kebakaran terjadi pada Senin tanggal 2 Mei 2022, tepatnya pada hari pertama Lebaran, sekitar pukul 18.00 menjelang malam terjadi kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak pedagang di Pasar Kemiri Muka BJ Kota Depok. Dari data yang saya terima, kurang lebih ada 43 lapak pedagang yang terbakar, yang mana diantaranya lapak pedagang ini terdiri dari lapak sayur mayur, kemudian sembako, dan yang lainnya. Kemudian bisa saya sampaikan juga hasil pantauan di lokasi bahwa terkini
lapak para pedagang tersebut hanya masih hangus begitu saja dan belum ada upaya pembersihan ataupun relokasi bagian area lapak yang terbakar. Di lokasi sendiri nampak tak hanya area lapak pedagang yang terbakar, namun juga ada beberapa bilik toilet, toilet umum yang terbakar hingga tak bisa digunakan oleh para pedagang saat ini. Salah seorang pedagang di lokasi juga menyebutkan bahwa kini para pemilik lapak yang terbakar tersebut sudah tak bisa lagi berjualan dan kesulitan untuk mencari nafkah tentunya. Selanjutnya untuk penyebab kebakaran sendiri hingga saat ini Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Damkar Kota Depok, Welmanai Pospos menyebutkan bahwa penyebab kebakaran sementara masih diduga akibat adanya korsleting arus listrik di salah satu lapak yang memicu api hingga menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Kalau untuk kerugian sendiri bisa ditaksir kerugian mencapai 100 juta lebih karena satu lapak pedagang saja bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah kerugiannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke dia. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra Kesuma untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan cover hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan cover hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkenalkan sedotan purun asal Belitung. Sedotan itu diperkenalkan saat memberikan sambutan pada event high level tematik debate yang diadakan PBB di New York, Amerika Serikat.
Produksi sedotan ramah lingkungan ini dilakukan secara manual di rumah produksi yang berada di Desa Dukong, Tanjung Padang, Belitung. Selengkapnya terkait sedotan ini akan diinformasikan oleh rekan Adelina Nurmalitasari, reporter dari Pos Belitung. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Melalui event tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menunjukkan langsung Eco Straw atau sedotan alami berbahan dasar rumput purun. Sedotan purun ini merupakan produk UMKM dari Pulau Belitung bernama Purun Eco Straw. Dalam sambutannya pada High Level Thematic Debate di New York, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Eco Straw berbahan dasar purun merupakan tindakan nyata untuk menggantikan sedotan plastik ke sedotan alami. Hal ini merupakan wujud pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan yang harus melihat isu lingkungan atau kesejahteraan lingkungan. Perlu diketahui bahwa sedotan tersebut berbahan dasar tanaman purun yang merupakan tanaman liar yang memiliki batang berdiameter sekitar 2 hingga 8 mm. Tanaman beruas tersebut menyerupai bambu dan banyak tumbuh di rawa-rawa dan juga kolong eks tambang timah di Belitung. Sedotan purun tersebut dikembangkan oleh tim Eco Straw yang terdiri dari 5 orang yang memikirkan manfaat yang bisa didapat dari tanaman tersebut. Menurut anggota tim Eco Straw, Hartati, mengatakan perlu waktu 7 bulan untuk melakukan riset agar hasil sedotan purun higienis dan tepat guna. Rumah produksi purun biasanya menyediakan 2 jenis sedotan, yakni sedotan yang berbentuk segar dan kering. Sedotan purun segar masih berwarna hijau dengan proses pengolahan yang lebih ringkas, namun tidak tahan lama, yakni sekitar 2 hari saja. Makanya sedotan versi segar ini hanya dijual ketika ada acara tertentu. Sementara itu, ada juga produk sedotan purun kering yang telah melalui proses panjang dan bisa bertahan lebih lama, yakni sampai 1 tahun. Selepas dipakai, sedotan purun ini bisa dibuang begitu saja karena akan terurai dengan sendirinya. Selain baik bagi lingkungan, produk sedotan purun ini juga memiliki dampak sosial, di mana tanaman purun dibeli dari masyarakat yang mengambil purun di kolong eks tambang. Selain itu, pengerjaannya juga masih dilakukan secara manual oleh ibu-ibu, dan mereka biasanya memproses tanaman purun segar ini mulai dari memotong, membersihkan ruas, juga ada proses sterilisasi, proses pengeringan, sampai pengemasan agar purun kemudian juga siap untuk dipasarkan. Demikian rekan Dea, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adelina untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. 2 unit field truck pemadam kebakaran diturunkan ke Pasar Induk Segiri. Bukan untuk memadamkan kebakaran, mobil pemadam kebakaran ini dan juga beberapa petugas di Disdamkar malam itu sedang melakukan pembersihan pasar tradisional pasca Lebaran. Selengkapnya terkait bagaimana kegiatan itu dilakukan akan dilaporkan oleh reporter Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Hanifan Maruf. Silakan dengan informasi Anda. Ya, Dia, betul sekali. Di H+2 kemarin, H+2 Lebaran di Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda memulai melakukan kegiatan pembersihan pasar tradisional yang ada di Kota Samarinda. Rencananya, beberapa pasar tradisional di Kota Samarinda akan dilakukan pembersihan melalui penyemprotan dan juga pembersihan lapak-lapak pedagang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dibantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda yang dilakukan pada malam hari. Dan pada H+2 kemarin, tepatnya pada Rabu malam, dimulai dilakukan pembersihan pasar tradisional di Pasar Segiri Kota Samarinda yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dengan menyemprot los-los pedagang dan juga jalan akses masuk pasar yang ada di Pasar Segiri Samarinda. Penyemprotan dilakukan mulai pukul 20 malam hari, dan pada malam berikutnya pembersihan dilanjutkan di Pasar Merdeka yang ada di Jalan Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pada pembersihan malam kedua di Pasar Merdeka Samarinda, Wali Kota Samarinda juga turun untuk meninjau kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan juga petugas pemadam kebakaran Kota Samarinda pada malam tersebut. Tujuan dilakukannya pembersihan pasar tradisional ini ialah untuk mensterilkan kembali lingkungan pasar dan memastikan kebersihan pasar
usai bulan Ramadan dan juga momen Lebaran Idul Fitri tahun ini, di mana saat bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri kemarin, aktivitas masyarakat cukup tinggi dan juga meningkat, sehingga produksi sampah di pasar juga diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah Kota Samarinda berinisiatif untuk melakukan pembersihan pasar sebelum H+7 aktivitas masyarakat di Kota Samarinda kembali normal seiring selesainya cuti bersama libur Lebaran pada tahun ini. Dan petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ada beberapa orang beserta 2 mobil pemadam kebakaran yang melakukan penyemprotan di sekitar area pasar, terutama untuk los-los daging dan juga los-los ikan yang dibersihkan dengan melakukan penyemprotan di sekitar wilayah pasar. Begitu Dea. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara oleh pemerintah ternyata tak hanya isapan jempol semata. Pemprov Sulut menunjukkan keseriusannya dalam hal mengembangkan KEK Bitung dengan membangun pagar keliling dari bahan semen dan batu bata. Seperti yang terpantau di lokasi, pembangunan pagar keliling ini dilakukan pemerintah Provinsi Sulut di lahan milik pemerintah seluas 92,79 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Christian Wayongkere, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan keseriusannya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, di mana dari amatan kami pada Kamis kemarin sudah berdiri pagar keliling yang mengelilingi hampir di area 92,79 hektar lahan milik pemerintah provinsi yang ada di kawasan ekonomi itu. Dan terinformasi pagar keliling itu sudah dibangun hampir 1 bulan dan akan dilanjutkan pengerjaannya oleh Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Utara. Dan rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, bahwa dari informasi yang kami himpun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saat ini sudah ada 89 investor yang melirik untuk melakukan investasi di kawasan ekonomi khusus Kota Bitung. 28 diantaranya hanya berstatus visiting atau hanya datang berkunjung. Kemudian ada 45 investor, calon investor yang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dan ada 8 calon investor yang sudah melakukan MOU atau tanda tangan nota kesepakatan dengan PT Membangun Sulut Hebat sebagai operator pengelola kawasan ekonomi khusus di Kota Bitung. Demikian Dea laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Christian Wayongkere untuk laporan Anda langsung dari Bitung. Selamat kembali bertugas.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 5 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait.